Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, saya pada kesempatan saya kali ini akan menerangkan sedikit tentang apa sebenarnya takwa itu sendiri, dan dengan kita bertakwa itu Allah akan memberikan apa terhadap kita. Para penonton jiwa yang selalu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit ilmu tentang takwa. Barangkali di sini ada yang mempertanyakan mengenai apa itu takwa. Sederhananya lah, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan mencegah larangannya. Karena kita sebagai orang mukmin itu diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan janganlah mati siapa kalian sebelum kalian tersebut berupa golongan dari orang-orang muslim. Sebagaimana dalam ayat tersebut, berarti Allah telah menyapa kita sebagai orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan Allah meneruskan dengan kalimat perintah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan, dengan adanya ayat suci Al-Quran tersebut, kita ini sudah jelas bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita ini disuruh bertakwa kepada Allah. Tapi keadaan pada zaman sekarang ini, yakni akhir zaman, itu miris sekali dengan orang tidak mempunyai ketakwaan sama sekali, dan itu dibuktikan dengan banyak sekali larangan Allah yang masih dilakukan. Seperti contoh yang sering terjadi pada zaman sekarang ini adalah 1. Mengumbar aurat dengan sembarangan. Padahal Allah sudah jelas memerintahkan kita untuk menutup aurat kita sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishaw wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk dijadikan sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Jadi perintah untuk kita menutup aurat itu sudah sangat jelas, dikarenakan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menerangkan untuk kita itu disuruh menutup aurat, seperti yang dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut. 2. Berzina. Padahal Allah sudah jelas memerintah kita untuk tidak melakukan zina, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Mabuk-mabukan dan berjudi. Allah juga sudah jelas melarang kita untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Itu sudah jelas sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya,
mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat beberapa dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dan juga yang sering terjadi pada zaman ini ialah jarangnya orang-orang yang melakukan perintah dari Allah. Seperti contoh yang banyak terjadi pada akhir zaman ini ialah 1. Solat. Padahal solat ialah salah satu perintahnya Allah yang sangat keramat. Karena apa? Ada perkataan karena saking dahsyatnya solat itu sehingga solat itu merupakan tiang agama. Dan barang siapa yang tidak solat maka dia sama saja dengan menghancurkan agama. Yang berada dalam hadis yang berbunyi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang berarti solat itu tiang agama. Jadi barang siapa yang mendirikan solat maka sungguh dia telah mendirikan agama, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah menghancurkan agama. Tapi apalah daya orang zaman sekarang ini sangat mengentengkan dengan solat, sehingga seringkali orang itu tidak solat, khususnya untuk solat subuh. Karena apa? Sebelum solat subuh kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini masih keluyuran, dan nanti dekat-dekat sholat subuh mereka pulang dan akhirnya bablas tertidur dan tidak melakukan sholat subuh. 2. Puasa. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, yakni waktunya bulan Ramadan, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tapi apalah daya, anak-anak zaman sekarang ini sangat sering terjadi di pinggir-pinggir jalan, tepatnya di warung pinggir-pinggir jalan. Saking seringnya mereka menyempatkan waktu untuk makan di tempat itu. Padahal kita sudah jelas diperintahkan oleh Allah sesuai yang sudah ada di dalam ayat tersebut. Padahal sudah jelas apabila kita ingin tidak berpuasa, maka kita harus memenuhi syarat boleh meninggalkannya puasa, seperti yang ada di dalam kitab Fathul Qorib bab puasa yang berbunyi, wal maridu wal musafiru safaron tawilan mubahan in tadarrara bisawmi yuftirani wa yaqdiyani. Yang artinya, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berpikiran jauh yang hukumnya mubah, jika ia merasa berat untuk berpuasa, maka bagi keduanya diperkenankan untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadainya. Padahal sungguh dua contoh yang saya buat dari perintah Allah itu ialah berupa rukun Islam sesuai hadis Nabi yang berada pada urutan ketiga di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Nabi bersabda, Bunya al-Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumir ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang artinya, Islam itu dibangun di atas 5 hal: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Berarti dengan kita mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah itu berarti sama saja dengan kita meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita meningkatkan takwa kita terhadap Allah, kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kalau dipikir-pikir, dengan kita bertakwa itu tidak ada ruginya. Tapi mengapa orang-orang zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak melakukan perintah-perintah Allah dan melakukan semua larangan-larangan Allah? Itu semua Allah yang Maha mengetahui.
Semoga kita tetap dalam naungan Allah sehingga kita bisa berlomba-lomba dalam meningkatkan kadar ketakwaan kita terhadap Allah. Cuman ini yang bisa saya sampaikan tentang takwa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dari tingkah laku dan tutur kata saya jika tidak berkenan di hati Anda. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.